Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Semoga puasanya juga lancar. Tetap semangat ya untuk menjalankan ibadah puasanya. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Ibu adalah Ibu Mia, tapi Ibu nggak sendiri, Ibu banyakan. Nah, ibu banyak rombongan. Ibu ditemenin sama Ibu berkenalkan diri. Hai, Ibu Lia di sini. Sehat selalu ya. Selain Bu Lia, ditemenin juga oleh Ibu. Halo, assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi sama Bu Yuni. Nah, kita nggak cuman bertiga, tapi kita kedatangan bintang tamu. Superstar. Gue star kita hari ini adalah Tara. Silakan perkenalkan diri, Mang Arif. Assalamualaikum, nama saya Sarip Hidayat, panggilannya Arif. Saya bekerja di SMP 7 sebagai caraka SMP 7. Maskernya udah buka kan? Protokol kesehatan. Ya, Mang Arif bagus protokol kesehatannya. Jadi selalu pakai masker. Kalau kita biar kelihatan cantik. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ya, tanya-tanya sambil buka sambil nunggu buka puasa ya. Sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang siapa saja sih yang dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Karena kan bulan Ramadan itu adalah bulan yang wajib ya untuk melakukan ibadah puasa. Nah, tapi pasti ada saja nih yang tidak mengikuti puasa tersebut. Nah, siapa saja sih yang dibolehkan tidak melaksanakan bulan puasa? Mungkin Bu Lia ada jawaban? Sepengetahuan, jangan pakai sepengetahuan kali ya. Pokoknya yang boleh untuk tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan sepengetahuan Ibu adalah kalau untuk putri itu yang berhalangan, ibu-ibu yang hamil ya Bu Yuni, menyusui, dan juga yang sakit. Atau boleh juga yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah yang sedang bepergian jauh, dikhawatirkan sakit, jadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa di hari ketika dia sedang melaksanakan perjalanan. Itu aja kan ya Bu Mia ya. Nanti kita tanya lagi ke Bu Yuni. Oke. Untuk lengkapnya. Ya, kalau menurut Bu Yuni, siapa saja sih yang dibolehkan untuk tidak berpuasa? Gini ya, betul tadi yang dijelaskan oleh Bu Lia mengenai orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan bulan puasa, tetapi di sini ada 5 golongan orang-orang yang tidak diperbolehkan berpuasa atau boleh tidak berpuasa ketika bulan Ramadan, yaitu diantaranya bagi orang yang sedang sakit, bagi orang tua yang sudah lanjut usia, bagi kakek nenek kita, bagi orang-orang yang musafir yang sedang dalam perjalanan jauh dalam bidang dakwah ataupun dengan yang lainnya, bagi perempuan dan bagi ibu-ibu sedang berhalangan, sedang menyusui, sedang hamil, dan satu orang lagi yaitu bagi orang yang sudah hilang akal atau disebut juga dengan orang gila. Nah, Tanda kutip ya. Berarti ada 5 golongan ya. 5 golongan. Nah, sebelum kita lanjut, kasihan bintang tamu kita didiemin. Kita tanya-tanya. Kita tanya-tanya dulu. Nah, tadi udah disebutin ya nama lengkapnya Mang Arif. Mang Arif sebelumnya udah berapa lama sih kerja di SMP 7? Ya, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun, Iya. udah cukup lama Iya. ya. Tugas Mang Arif tuh apa aja sih? Sebagai petugas kebersihan sekolah. Saya memegang kelas, memegang ruangan, terus kamar mandi. Nah, Mang Arif itu kerja di SMP 7 dari jam berapa sampai jam berapa sih? Dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore gitu. Sampai jam 5 sore. Gitu. Berat ya. Berapa ya itu? Lebih dari kita ya jam kerjanya. Nah, Mang Arif puasa nggak hari ini? Alhamdulillah, puasa. Alhamdulillah. Puasa. Udah batal belum? Alhamdulillah belum. Jangan sampai ya. Nih kan tadi tugasnya itu menjaga Banyak kebersihan ya, ya, cukup banyak banyak. juga. Nah, kalau di dalam bulan Ramadan ini pernah ngerasa
capek nggak sih gitu? Capek gitu. Ya kalau merasa capek memang capek, tapi bagaimana lagi ini adalah tugas gitu ya. Ya, tanggung jawab jadi, ya, Bang Arif. tanggung jawab gitu. Suka ada keinginan ini nggak apa sih mau batal nih atau aus mau batal puasa mau gimana gitu karena Ya capek. memang ada, tapi berusaha untuk jangan terjadi gitu. Jangan terjadi karena niat ya, Ya, niat udah ya, kuat Mang Arif, gitu. ya, udah kuat. Atau gini Mang Arif, ketika Mang Arif ambil air nih untuk ngepel, Ya. lihat air haus nggak Mang Arif? Ya kalau dilihat-lihat ya memang ya gitu cobaannya gitu. Lihat air putih kayak lihat air cendol aja. Kalau lagi bersih-bersih ketemu kecoa serasa Ya. kurma gitu. Iklan ada iklan. Gitu. Nah, kalau bersangkutan sama Mang Arif ya, Bu Yuni ya. Kalau misalkan nih ada seseorang yang tugasnya mungkin sama ya, kayak bersih-bersih tapi dia merasa haus gitu. Terus akhirnya membatalkanlah puasanya. Nah, itu hukumnya seperti apa? Kalau menurut tadi yang dijelaskan, untuk yang kecapean itu tidak termasuk ke dalam jenis orang yang diperbolehkan. Kalau misalkan kita kecapean ya sudah istirahat saja. Karena untuk yang istirahat bisa diperbolehkan untuk tidur. Tidurnya orang berpuasa itu nilainya ibadah. Lebih baik tidur daripada kita kecapean terus badan kita jadi nggak sehat. Jatuhnya Lebih baik sakit ya, ya. jatuhnya sakit. Lebih baik kita tidur. Jadi Mang Arif, kalau Mang Arif lagi capek, Iya. tidur aja Iya. daripada lihat air kayak cendol. Terus kalau misalkan nih ada yang lupa kalau itu kalau hari ini tuh lagi puasa gitu. Nah, gimana? Kalau kelupaan dan lupanya itu tidak disengaja, misalkan gini, cuacanya lagi panas banget, terus kita lihat air, minum aja, setelah habis minumnya ternyata kita baru ingat kalau kita Kita hari ini puasa. berpuasa. Itu dibolehkan untuk dilanjut lagi dan tidak membatalkan puasa. Tapi kita pura-pura nih bohong sama ibu sama ayah, ih tadi aku minum tapi aku lupa, padahal kita ingat. Itu mah sudah termasuk ke dalam dosa dan dosa ya. harus Karena Allah diganti. tahu ya. Karena Allah Maha tahu. Oh, dan seperti itu harus diganti ya. diganti, Harus betul sekali. diganti. Dikodok. Harus Nanti dosanya nambah-nambah ya dengan dosa berbohong. Iya, dosa berbohong, Dosa batal puasa. Seperti itu. Nah, gitu. Nah, Mang Arif dari mana sih asalnya? Saya lahir dari Bandung gitu ya. Tapi kedua orang tua saya, kalau bapak saya asli orang Bandung, kalau ibu orang Sumedang gitu. Sumedang. Nah, mudik nggak sih kalau bulan Ramadan gini? Karena Lebaran. Lebaran, udah lama di Bandung karena kedua orang tua udah pada meninggal, jadi di Bandung aja. Di Bandung aja, berarti nggak mudik ya? Iya, Pernah iya. ngalamin mudik nggak? Oh enggak. Jadi nunggu Bandung kosong. Jagain Bandung. Iya, jagain Bandung. Rumah Bandung. Aduh, jaga sekolah ya Pak ya? Ya, jaga sekolah. Nah, Bu Yuni, kalau orang yang mudik itu termasuk ke dalam 5 golongan yang dibolehkan tidak berpuasa nggak? Kalau untuk orang yang mudik ya termasuk disebutnya ke dalam musafir atau dalam perjalanan. Tapi ada minimal jarak ketika orang itu mudik. Kalau misalkan kayak ibu nih mudiknya beda kelurahan, itu sudah tidak termasuk ke dalam musafir. Makanya tidak diperbolehkan untuk berbuka. Batas minimal orang yang mudik atau dalam berpergian itu minimal 40 mil, atau dari Bandung kemana ya 40 mil? 40 menit kemana ya tuh? 40 Ke mil. Garut atau ke Cianjur gitu lah. Nah, itu boleh bisa diperbolehkan untuk berpuasa dengan catatan kondisi kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kalau misalkan kita kuat, kita sehat, mudik kita ke Garut atau ke Surabaya ataupun ke luar kota yang lain, kita dalam keadaan Kita sehat, yakin ya. kita yakin, kita kuat, lebih Lanjut baik saja lanjut saja puasanya. seperti itu. Tapi kalau tidak yakin boleh ya kita boleh. membatalkannya dengan catatan harus diganti. Harus diganti. Tapi kalau misalkan jadi punya pemikiran kan mudik musafir, biarin nggak puasa juga. Nah, itu gimana? Niatkan dulu niatkan dulu untuk puasa terlebih dahulu deh. Kalau misalkan udah diniatkan mau batal, kayaknya Jangan ya, itu dosa jangan ya. Ya lebih baik kita niatkan dulu berpuasa. Ketika kita di tengah jalan sudah nggak kuat, baru dibolehkan. Lebih baik seperti itu daripada udah dari awalnya pengen nggak berpuasa gitu tuh. Mang Arif, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Arif kangen nggak sama anak-anak?
Oh, kangen. Iya. Kangen ya, udah pada pengen bersetahun ya kita nggak ketemu sama anak-anak. Ma Arif bebersihin kelas kalian terus, tapi kaliannya nggak ada gitu. Jadi pengen dibantu juga. Nah, kita balik lagi ya ke 5 golongan tadi ya yang dibolehkan tidak berpuasa. Itu ada orang sakit, yang berhalangan untuk perempuan, lanjut usia, terus akalnya tidak sehat, dan musafir gitu. Tadi untuk yang musafir kita sudah sedikit membahas ya. Nah, kalau misalkan yang sakit nih, sakit seperti apa sih yang dibolehkan tidak berpuasa? Kalau untuk kategori sakit, sakitnya dalam keadaan yang sangat berat. Misalkan kita punya penyakit bawaan atau misalkan punya penyakit yang berat seperti jantung, lambung, tapi lambungnya udah kronis, itu dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan catatan sudah benar-benar tidak kuat dan tidak bagi kesehatan kita gitu. Seperti itu. Ada ini ya, ada catatan dokter lah ya. Ya, ada catatan dokter yang membolehkan kita, yang tidak membolehkan kita untuk berpuasa. Seperti itu. Atau mungkin si sakit itu harus minum obat kali ya. Ya, harus minum obat yang tidak boleh dilewat gitu. Seperti itu. Tapi untuk batuk pilek mah diwajibkan berpuasa. Wajib berpuasa. Karena kita maunya sehat ya, kalau puasa itu pasti sehat. Iya, insya Allah sehat. Insya Allah. Nah, kalau misalkan orang yang sakit nih, membayar puasanya itu seperti apa? Orang yang sakit bisa membayar puasa dengan cara membayar fidyah. Seperti itu. Fidyah itu seperti layaknya kita bersodakoh seporsi makan kita. Misalkan ya satu harinya seperti itu. Misalkan kita porsi satu makannya 20.000, berarti kita bayar fidyahnya Satu hari berpuasa itu 20.000 dikali 3, bukan pagi makan. siang. Jadi membayar fidyahnya itu sesuai dengan porsi kita makan seperti itu. Oh, jadi kita 3 kali, berarti satu hari kita batal puasa diganti dengan uang misalkan satu harinya 3 kali makan 20.000 per porsinya kali 3 60.000, berarti satu harinya 60.000. Satu hari 60.000. Okay. Terus itu dibayarnya sejumlah kita tidak berpuasa hari yang kita berpuasa. Misalkan kita tidak berpuasanya 30 hari, 60.000 aja dikali 30. Seperti itu. Kalau yang halangan nih biasanya seminggu nih 7, berarti 7 kali. Kalau yang berhalangan mah tidak wajib bayar fidyah. Oh, tidak wajib. Kalau beda untuk lagi yang ya. berhalangan, bagi perempuan yang sedang haid itu diwajibkan untuk mengkodoknya. Kalau untuk ibu-ibu yang sedang hamil dengan catatan bisa membahayakan kondisi janin, itu boleh membayar fidyah. Tapi kalau misalkan nanti di hari selain bulan Ramadan kita kuat nih untuk berpuasa, ya silahkan berpuasa aja. Seperti itu. Nah, batas waktu untuk membayar puasanya itu berapa lama? Batas waktunya 1 tahun ya, jenjang 1 tahun dari Ramadan ke Ramadan lagi seperti itu. Tapi lebih baik cepat lebih baik seperti itu, karena kan kita ada ganjaran lagi setelah berpuasa 6 hari bulan Syawal kita berpuasa. Nah, lebih baik kita kodok dulu kerjakan, setelah itu bulan Syawal maka pahalanya double. Insya Allah. Amin insya Allah. Oh, jadi nyambung lagi ya tadi Bu Yuni, berarti kalau kita berhalangan bukan nggak boleh fidyah ya, harus diganti di hari yang lain. Kalau catatannya haid, beda lagi kalau melahirkan atau menyusui seperti itu. Oke. Mang Arif haid? Mang Arif mah harus berhalangan kuat. enggak ya? Harus kuat insya Allah. Kuat ya. M-nya beda. Malas. Tapi semoga nggak malas-malas ya. Amin, Harus tetap amin. Semangat toh. Ada yang mau ditanyain nggak, Mang Arif? Oh, untuk sementara nggak ada. Sementara enggak ya. Oke. Berarti kita udah ngebahas ya semuanya, yaitu tadi ada 5 golongan ya. Kita simpulkan ada 5 golongan yang dibolehkan tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, yaitu adalah orang yang sakit. Sakitnya itu seperti sakit keras ya, yang sudah tidak bisa menahan sakitnya lagi, atau yang harus mengkonsumsi obat setiap harinya. Terus ada yang berhalangan, yaitu biasanya perempuan ya, perempuan yaitu karena haid atau ibu menyusui ataupun sedang melahirkan ya, atau nifas gitu. Lalu ada yang lanjut usia, itu seperti nenek dan kakek kita, sudah tidak bisa lagi ya berpuasa. Terus ada yang akalnya tidak sehat, atau yang ya dalam tanda kutip
orang gila gitu ya. Sama yang terakhir itu adalah musafir yang sedang di dalam perjalanan, tapi perjalanannya itu dalam berapa, minimal atau maksimal 4 mil. minimal 40 mil gitu. Dan sebaiknya halangan-halangan itu kita bayar dengan secepatnya, lebih cepat lebih baik. Karena kan kita nggak tahu ya usia kita akan sampai kapan gitu, jadi lebih Bisa baik. juga kita lupa nantinya. Betul, takutnya malah jadi kelupaan, takut dan jadi dosa. Jadi lebih baik dibayar secepatnya, seperti itu. Mungkin sampai sekian bincang-bincang kita hari ini ya. Mang Arif sehat terus untuk Ya, melaksanakan Arif sehat terus. Amin, amin. tugasnya. Bu Lia dan Bu Yuni juga sehat terus. Insya Allah. Anak-anak Anak-anak juga sehat. yang di rumah sehat terus ya. Tetap semangat puasanya, tetap semangat juga belajar di rumahnya ya, sampai batas yang tidak tahu kapan belajar di rumah. Kita juga Kita doa ya, semua semoga cepat Iya, selesai cepat pandemi. selesai. kita berdoa Amin. semoga pandemi cepat selesai. Kita semua juga yang di sekolah kangen sama anak-anak ya. Semoga Kangen kita sekolah. kita semoga cepat ketemu ya. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.